akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Apakah nubuatan Yesus ini tergenapi? Dan siapa orang banyak yang menggunakan nama Yesus untuk mengajarkan agamanya kepada orang banyak? Dan ternyata tujuannya adalah menyesatkan. Apakah tergenapi? Ada penyesat memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Silakan. Baik. Ya, jadi Matius 24 ayat yang ke-4 dan 5, ya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, Mesias ini lebih kepada ya, akulah yang diurapi. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ya, memakai namanya dan berkata akulah Mesias. Nah, sebenarnya ada bagian yang paralel dengan Matius 24. Ini di Lukas 21. Ya, Lukas 21. Di situ ada percakapan. Nah, Lukas 21 ayat 7, dan murid-murid itu bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kalau itu terjadi?" Nah, ini bicara tentang eskatologi sebenarnya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang, banyak orang, bukan satu orang. Ya, bukan satu orang, tapi banyak orang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, memakai nama, ya, dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ya, nah, ini jadi jelas ya. Ini bicara tentang eskatologi atau akhir zaman, peristiwa akhir zaman mengenai penyesatan. Nah, dalam prosesnya sekarang memang ada penyesatan, itu benar. Nah, itu dikonfirmasi di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-19. Akan bangkit seorang antikristus, tetapi sekarang sudah banyak antek-anteknya berada ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh dunia. Gitu. Memang ada riak-riak kecilnya, ada penyesatan. Nah, tetapi puncak dari penyesatan itu akan terjadi pada peristiwa akhir zaman. Oke. Nah, mungkin saya mau tanya, ya, ini kan Bang Zuma tanya tentang Alkitab, saya mau tanya tentang Al-Quran. Ya, saya mau tanya, karena saya mulai membaca Al-Quran sekarang. Ada teman saya, teman diskusi dari Riau, ya orang baik, dia menganjurkan saya baca Quran. Jadi saya baca dan begini, saya mau tanya ya gini. Di surah Al-Imran, ya 35 sampai 36, itu menceritakan tentang kisah Maryam. Nah, di situ diceritakan bahwa Maryam itu adalah anak Imran. Ya, anak Imran. Lalu di surah Maryam 28 dan 53, ya, Maryam itu saudara perempuan Harun. Maryam itu saudara perempuan Harun. Nah, ini hampir mirip dengan kisah di dalam Alkitab, bahwa di dalam Alkitab, ya, Harun punya saudara perempuan bernama Miriam. Harun punya saudara perempuan bernama Miriam, juga saudara laki-laki bernama Musa. Ya, bernama Musa. Nah, itu di dalam Bilangan pasal 26 ayat 59 dijelaskan. Ya, bahwa Amran bapaknya, Amran ibunya Yokobed, punya anak Harun, Musa, dan saudara perempuannya Miriam. Nah, itu Harun, Musa, dan Miriam yang tercatat di Alkitab itu hidup pada waktu masa Firaun. Ya, pada masa Firaun. Nah, jadi sekarang saya mau tanyakan, ya, apakah ada konfirmasi dari orang Yahudi, karena ini orang Yahudi, bahwa Miriam, saudara perempuan Harun, memiliki anak yang bernama Isa? Satu. Kedua, saya minta penjelasannya, apakah
Maryam di dalam Al-Quran itu hidup pada zaman Firaun. Nah, kalau Yesus Kristus hidup pada masa Kaisar Agustus, raja wilayahnya Herodes. Terima kasih. Oke. Baik. Jadi pernyataan di dalam Al-Quranul Karim yang Anda baca itu ya Ukhta Harun, itu bukan berarti Harun itu sezaman dengan Maryam. Artinya bahwa Harun itu kan orang yang soleh, orang yang benar, orang yang kemudian mengajarkan kebaikan, bagaimana keturunannya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman. Kok tiba-tiba muncul ada turunannya yang hamil tanpa menikah? Maka dituduhlah kemudian bahwasanya ini kamu itu adalah keturunan Harun. Ya Ukhta Harun, kenapa kemudian engkau melakukan hal yang tercela ini? Sama seperti Yesus disebut sebagai anak Daud. Berapa ratus tahun Daud ke Yesus? Apakah berarti sesaman gitu? Sama ketika dikatakan orang Israel dipanggil oleh Yesus, hai kamu ular-ular, wahai kamu keturunan ular beludak. Apakah berarti orang Yahudi itu keturunan ular kan gitu? Jadi tidak ada yang keliru di sana ketika Maryam ini dipanggil sebagai keturunan atau saudara Harun. Sama seperti saya disebut sebagai anak Makassar. Saya bukan berarti dilahirkan oleh Makassar. Gitu Bang. Jadi terkait dengan pertanyaan saya tadi, ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kalian agar jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Satu-satunya kandidat yang memakai nama Yesus Kristus itu hanya Kristen. Kalau Anda berbicara mengenai eskatologi, berarti akhir zaman. Ya keturunan orang Kristen lah nanti yang sampai akhir zaman menyembah Yesus Kristus. Ya memakai nama Yesus Kristus. Tak ada yang lain. Berarti penyesat itu kan, saya minta temanya, siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Ini penting. Apakah penyesat itu Nabi Muhammad atau penyesat itu adalah Paulus? Siapa di antara dua tokoh ini yang memakai nama Yesus? Apakah Nabi Muhammadku ataukah Paulus Anda? Nah, sedangkan Anda mengenal ajaran Kristen itu bukan dari Yesus. Anda menggunakan ajaran Paulus sehingga Anda menjadi Kristen. Nah, Yesus berbicara kepada kaumnya, Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang penyesat memakai namaku. Berarti penyesatnya itu adalah Yesus. Dan bergelar Kristus. Nah sekarang orang Kristen banyak di bumi menyembah Yesus Kristus. Berarti penyesatnya berhasil menggiring separuh keturunan Adam untuk bukan menyembah kepada Tuhan, Pak Pastor. Tetapi menyembah kepada oknum yang bernama Yesus Kristus yang bukan Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan keliling dunia tentang Yesus Kristus, itu nggak pernah. Nabi Muhammad berarti bukan penyesat yang dimaksud, tetapi yang datang pada abad pertama adalah Paulus untuk menyesatkan banyak orang. Dan faktanya memang Kristen ini banyak. Begitu saudara, silakan. Baik, jadi ya itu justifikasi yang dibuat. Sah-sah saja dari pihak teman-teman Muslim, tapi kami Kristen akan membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ya, tuduhan itu tidak benar. Pertama, ya hal yang pertama ialah Paulus hidup sejaman dengan rasul-rasul yang lain, terkonfirmasi. Ya, jadi di dalam surat-surat Paulus banyak hal yang dihubungkan dengan surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Ada Petrus, ada Yohanes, rasul-rasul yang lain. Misalnya tentang penyaliban, ya tentang penyaliban. Matius menulis bagaimana Yesus Kristus mengkisahkan atau menyampaikan
pesan kepada murid-muridnya tentang bagaimana dia akan disalibkan. Matius mencatat dengan jelas. Lalu terkonfirmasi juga dengan apa yang tertulis dalam surat-surat Paulus. Lalu terkonfirmasi juga ya apa yang ditulis di dalam surat Yohanes, Injil Yohanes. Jadi ada hubungan ya, hubungan yang harmonis. Jadi kalau dikatakan bahwa Paulus itu membawa Kristen, Kristen yang mana dibawa oleh Paulus? Ya. Karena kata Kristen itu sendiri merujuk pada murid Kristus. Yesus Kristus berkata, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Itu pernyataan Yesus, dan rasul-rasul mengikut Yesus. Rasul-rasul mengikut Yesus bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun, rasul-rasul itu pun pikirannya hampir sama dengan teman-teman Muslim. Yaitu mereka lihat, ini Yesus manusia, tapi Yesus menyatakan dirinya Tuhan, menyatakan diri anak Allah. Selama 3,5 tahun mereka bergulat dengan pergumulan itu. Sehingga ada di antara mereka yang sampai Yesus disalibkan, dikuburkan dan bangkit, ada yang masih ragu. Salah satunya Thomas. Thomas masih ragu. Petrus sempat menyangkal Yesus. Tapi di dalam Injil Lukas pasal 22, Yesus telah menjelaskan bahwa mengingatkan kepada Petrus, ya, aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Apabila engkau sudah kuat, engkau juga berdoa untuk saudara-saudaramu. Jadi akhirnya Petrus sadar. Ya, dia pernah ya menyangkal Yesus, tapi kemudian dia sadar. Lalu dia menguatkan saudara-saudara yang lain. Itu. Jadi konfirmasinya gini, kami punya data historis yang sangat kuat bahwa apa yang diajarkan Paulus itu tidak terpisah dari apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sedangkan mengenai rasul ya yang lain, ya rasul yang lain, ya rasul yang lain, teman-teman Muslim punya Nabi Muhammad. Ya, kalau di dalam Alkitab kami menjelaskan bahwa ya syarat menjadi rasul, syarat secara lahiriah. Pertama, dia harus dibaptis dengan baptisan Yohanes. Yang kedua, dia harus hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21-22 menjelaskan syarat itu. Ya. Nah, rasul yang terakhir wafat itu Rasul Yohanes bagi iman Kristen. Sesudah itu, ya, kalau ada rasul-rasul yang ada orang yang mengaku dirinya rasul atau nabi, berarti itu rasul atau nabi palsu menurut kekristenan. Begitu. Oke. Nah, saya mau konfirmasi lagi. Mungkin Bang Zuma boleh baca kembali ya. Boleh baca kembali di surah Maryam 28. Ini kan kalimatnya gini. Ini Maryam 28 nih. Wahai saudara perempuan Harun, Miriam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangi dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Nah, jadi yang saya tanyakan itu dari penjelasan Maryam 28 ini, ya kalau dilihat dari apa yang Bang Zuma jelaskan, itu bicara masa. Nah, coba mungkin dijelaskan bahasa Arabnya di Maryam 28 ini sehingga tafsirannya demikian. Ya, karena ini ada tokoh yang sama, ada nama Harun, ada nama Maryam. Jadi Harun, Miriam, lalu ada Amran. Bapaknya itu Imron. Nah, sedangkan di Alkitab itu Amran. Lalu ada Harun. Harun. Maryam, Miriam. Dan mereka suku Lewi, orang Yahudi. Makanya saya bilang, apakah teman-teman Muslim sudah melakukan konfirmasi kepada orang Yahudi bahwa saudara perempuan Harun yang namanya Miriam itu punya anak yang namanya Isa? Nah, itu silakan. Iya, Bung, Anda hanya mencocokkan. Jadi Harun dan Maryam itu bukan saudara kandung. Di dalam Al-Quran juga diterangkan bagi kami umat Islam
Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Kami orang mukmin itu, orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau dikatakan di dalam kitab yang Anda bawa itu, ya ukhta Harun, ya itu hanya menjelaskan orang-orang Yahudi pada masa itu menuduh kemudian Maryam yang keturunan orang baik-baik, keturunan Harun, itu melakukan persinahan. Sehingga kemudian Maryam mengatakan, kalau kamu ingin tahu aku hamil karena siapa, karena apa, silakan kau tanya anak yang kukandung ini, yang anak yang kulahirkan ini. Maka kemudian anak itu berbicara, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu datang bukan untuk menjelaskan kemudian tentang profil seseorang. Al-Quran tidak berbicara mengenai silsilah. Al-Quran tidak berbicara mengenai karakter atau berbicara mengenai keturunan atau nazab seseorang, itu enggak. Al-Quran hanya mematahkan tuduhan orang-orang Yahudi sebagai bagaimana mereka menuduh bahwa Maryam ini adalah sebagai pesina. Itu aja. Tidak ada berbicara tentang silsilah, karena kalau kita berbicara tentang silsilah di Bible itu silsilahnya paling kacau. Bahkan kalau kita tanya Harun, siapa Paulus silsilahnya di mana, itu nggak akan pernah Anda bisa jawab yang seperti itu. Jadi inti dari penjelasan kita sekarang di sini adalah penyesat yang datang setelah Yesus itu, Bang. Apakah nabiku Nabi Muhammad ataukah Paulus? Sedangkan terindikasi kuat bahwasanya Yesus menjelaskan dengan akurat kepada orang-orang Yahudi, penyesat itu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan di dunia ini yang menggunakan nama Yesus Kristus untuk mengajak orang banyak masuk ke agamanya kan cuman Kristen. Jadi kandidatnya siapa selain Kristen? Penyesat ini siapa? Tak ada yang lain, bukan? Kalau Anda mengatakan Petrus, Yesus, murid-murid lain mengajarkan kekristenan, ya justru itu menjawab. Berarti yang dimaksud Yesus di sini sudah digenapi. Orang banyak yang menyesatkan itu adalah Kristen. Kan begitu, Bang. Kalau bukan Kristen lalu siapa lagi coba? Ada nggak kandidat lain yang memakai nama Yesus Kristus untuk mengajak orang lain berbondong-bondong masuk kepada kelompok mereka? Kan tidak ada. Kalau Anda berbicara eskatologi, nanti di akhir zaman, lalu siapa yang di akhir zaman nanti keturunannya mengajarkan menyembah kepada Yesus, memakai nama Yesus? Kan Kristen juga ya kan? Jadi zaman awal, zaman pertengahan, zaman akhir, semuanya Kristen. Gak ada yang lain? Ada nggak yang lain, Bang? Yang memakai nama Yesus Kristus. Bahkan nama Kristen itu sudah melekatkan Kristus pada diri kalian. Kristen, pengikut Kristus, memakai nama Kristus. Kan kalian. Tak ada yang lain. Buddha enggak, Hindu enggak, apalagi Islam, ateis juga enggak. Satu-satunya ya Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Memakai namaku. Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus, berarti memakai nama Kristus. Ya Kristen lah itu. Jadi harusnya Anda berjaga-jaga nih dari sekarang. Ini kenapa ini? Kok bisa ya kenanya kepada kami? Ya siapa lagi coba? Siapa lagi yang kena daripada penubuatan Yesus itu? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat. Kristen itu banyak atau sedikit? Banyak. Tergenapi kan tergenapi. Memakai namaku. Nah, Kristen masuk. Orang saya nih, kalau saya mau dibaptis, saya dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Terus kemudian kalau saya masuk jadi Kristen, saya mengajarkan orang lain untuk menyembah kepada siapa? Yesus Kristus. Lagi-lagi saya pengaruhi anak-anak saya pengaruhi keluarga saya. Berarti saya adalah penyesat yang dimaksud tersebut. Tapi kalau Pak Pendeta mengatakan bukan, lalu siapa? Siapa? Ada nggak kandidat lain? Tak ada. Itu Pak Pastor yang harus dipikirkan. Jangan saudara Harun itu nggak sesuai dengan tema kita. Silakan. Baik, ya. Saya gunakan saudara Harun untuk membuktikan benarkah Quran yang dipakai teman-teman Muslim itu adalah firman, ya, firman dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah,
beban pembuktian ada di teman-teman Muslim. Ya, karena itu peristiwa, itu kisah. Ya, kalau saya yang non Muslim membaca Quran, justru saya mendapatkan tidak seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma. Itu justru di dalam surat Maryam 20 sampai 27, Maryam 28, 53, Ali Imran 35, 36 itu jelas. Itu bukan mazhab, tapi benar-benar itu anaknya benar-benar. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Itu kisah peristiwa. Jadi peristiwa itu membutuhkan pembuktian. Nah itu. Ya, sampai saat ini saya belum mendengar pembuktian yang jelas. Bahkan Bang Zuma tidak baca Quran bahkan untuk menjelaskan. Ya. Saya ingin mendengarkan kata per kata dalam bahasa Arab gramatikalnya yang tadi itu, cara penafsirannya seperti apa. Itu yang saya mau ingin dengarkan. Ya. Supaya saya juga belajar. Bagaimana kalau hanya narasi secara umum, ya bisa-bisa saja. Nah, kemudian ya di Matius 24 ayat 24 itu dijelaskan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, dan sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Mesias palsu yang diurapi palsu. Dan nabi-nabi palsu. Rasul Paulus bukan nabi. Dia adalah rasul. Apa beda rasul dan nabi? Ya. Rasul, nabi adalah penyambung lidah Allah. Ya, rasul adalah penyambung lidah Allah. Ya. Nabi adalah penyambung lidah Allah, Nabi adalah penyambung lidah Allah. Rasul adalah penerima pengilhaman untuk menuliskan atau diberikan otoritas untuk menuliskan kitab perjanjian baru, meluruskan ajaran-ajaran yang salah, termasuk ajaran-ajaran dari Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Makanya kalau Bang Zuma berupaya untuk membawa bahwa yang dimaksud Matius 24 ayat 24 adalah Rasul Paulus dan orang Kristen, ini keliru. Karena kata Kristen itu murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus? Murid terdekat Yesus siapa? Ya, minta maaf, bukan Muhammad. Murid terdekat Yesus ada 12 rasul. Ya, ada 12 rasul. Dan rasul-rasul itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Lalu dikatakan, mana buktinya? Pada waktu itu orang-orang yang hidup sejaman dengan mereka percaya dengan pemberitaan mereka bahwa apa yang diajarkan oleh rasul-rasul adalah yang diajarkan oleh Yesus. Karena antara Yesus Kristus dan rasul-rasul waktu Yesus di dunia, ya, waktu inkarnasi mereka hidup sejaman. Jadi saksi mata, saksi peristiwa. Bahkan pada waktu peristiwa Pentakosta, ketika Rasul Petrus berkhotbah, Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, Yesus yang kalian salibkan, diceritakan. Ya, panjang lebar diceritakan. Kemudian orang-orang itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-42 dikatakan menerima perkataan Petrus dan memberi diri dibaptis. Tidak ada yang menggugat bahwa apa yang disampaikan Petrus tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak ada yang menggugat bahwa Petrus itu adalah pengajar sesat. Tidak ada. Kenapa? Petrus rasul, bukan nabi. Ayat di situ menceritakan tentang nabi palsu, Mesias palsu, yang diurapi palsu. Nabi-nabi palsu akan membicarakan sesuatu yang bertentangan dengan isi pengajaran Yesus. Dan saya tidak memungkiri, memang dalam kelompok Kristen ada sempalan-sempalan dari pengajar-pengajar palsu yang mulai menggenapi nubuatan di dalam Matius 24 ayat 24. Tetapi Kristen yang murni berpatokan kepada ajaran Alkitab. Begitu. Jadi Bang Zuma tidak punya data. Kalau kita gelar perkara hanya asumsi. Karena apa? Fakta historis orang-orang yang hidup sejaman, baik yang pro dan kontra bersaksi. Apa yang diajarkan Paulus itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Petrus. Apa yang diajarkan Petrus sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus.
Jadi Yesus tidak berbicara dalam Matius 24 ayat 24 merujuk kepada Paulus, merujuk kepada Petrus, tetapi merujuk kepada nabi-nabi palsu yang diurapi palsu, yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasul. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 pernah memberitahu mereka itu adalah rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu. Ya. Tidak ada yang berkata, rasul-rasul itu tidak ada yang mengugat, Paulus kamu yang rasul palsu, tidak ada. Kenapa? Karena legitimasi Paulus sebagai rasul diterima oleh rasul-rasul yang lain, diterima oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan orang-orang percaya pada waktu itu, ingat, mereka hidup sejaman dengan Yesus ketika di dunia. Makanya kembalikan, bagaimana Bang Zuma bisa menggugat itu? Ya, ayat itu jelas berkata bukan rasul, nabi palsu, Mesias palsu akan datang dengan memakai namaku. Merujuk pada pribadi individu, bukan pada komunitas atau kelompok. Sekarang beban pertanggungjawabannya ialah yang tadi saya katakan. Bagaimana teman-teman muslim bisa buktikan, ya, bisa jelaskan Maryam ibunya Isa. Ya, Maryam ibunya Isa itu hidup pada zaman pemerintahan siapa? Walaupun dikatakan bahwa Al-Quran bukan kitab silsilah segala macam, tetapi itu peristiwa. Kalau peristiwa harus bisa membuktikan bahwa peristiwa itu benar. Kalau saya baca di surah Al-Imran 35-36, ini jelas-jelas ayahnya Maryam itu Imran. Dan ini jelas dikatakan ya di dalam surah Maryam 28 dan 53, Maryam itu saudara perempuan Harun. Bagaimana teman-teman muslim bisa ya mengatakan itu bukan benar-benar sosok Harun, sosok Imran? Ya, bagaimana? Apakah itu di kalimatnya dalam gramatikal Arab atau bagaimana? Nah, ini yang saya minta pertanggungjawaban. Silakan. Ya, jadi apa ya bilangnya ya, saudara ini ada agak aneh gitu. Karena yang dibahas di dalam Al-Quran surah Ali Imran itu bukan Maryam. Bukan Maryam dibahas di situ. Itu berbicara tentang keluarga atau keturunan. Keturunan dari siapa? Dari Nabi Ibrahim, dari keluarga Imran. Miriam dan Maryam itu adalah oknum yang berbeda. Kemudian saudara berbicara istri Imran, seakan-akan itu berbicara tentang Maryam. Jadi ada keanehan di sana karena Anda ingin mencocok-cocokkan. Saya sudah katakan kepada saudara, justru kalau Anda baca Roma 1 nomor 3, Yesus adalah sperma Daud. Bagaimana cerita spermanya Daud itu bisa bertahan sampai ratusan tahun kepada Maria yang melahirkan anaknya? Kan aneh itu. Anda berkeras terlalu kritis terhadap terjemahan, padahal Anda hanya terbatas terjemah. Saya sudah mengatakan, Pak, itu tidak berbicara mengenai Harun adalah adik kandung daripada Maryam. Udah kujelaskan sama saudara. Tapi kalau Yesus, Roma 1 nomor 3, Yesus itu spermanya Daud. Itu yang pertama. Terus kalau berbicara mengenai hal-hal seperti itu, Anda ingin menakar kemudian kebenaran Al-Quran menggunakan Bible. Celaka itu, Pak. Saya bertanya silsilah Paulus, nama bapaknya aja Anda bisa bingung sampai 7 turunan. Kemudian ada satu hal yang menarik yang ingin saya pertanyakan kepada saudara. Kenapa satu nama dihilangkan di silsilah Yesus di Matius 1 nomor 11? Apakah Anda tahu siapa nama yang dihilangkan di situ? Apa tujuannya dihilangkan? Ini parah ini. Coba Anda baca nanti Matius 1 nomor 11. Salah nggak itu? Atau benar nggak silsilah yang ditulis di situ? Itu errornya minta ampun itu silsilah. Ngarang itu silsilah yang ditulis di sana. Kemudian berbicara mengenai penyesat. Bapak ini gimana pastor ini? Penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Yang mana Anda katakan oknum? Yang keluar dari kubur memakai nama siapa? Nama Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus. Yang
Yang datang di Pulau Patmos memakai nama siapa? Nama Yesus. Yang datang kepada orang-orang yang murtad memakai nama siapa? Nama Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Entah itu yang keluar dari kubur, entah itu yang keluar dari tubuh daripada Yudas dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Sekarang jadi permasalahan, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Itu loh. Ini yang sedang kita bahas ini penyesatnya. Bukan masalah silsilah. Penyesatnya, Pak. Kalau Anda ingin berbicara mengenai silsilah, ya mohon maaf. Coba terangkan kepada saya silsilah Paulus. Supaya saya tahu, ini orang siapa kok bisa rubah firman Tuhan kok jadi, yang tadinya firman Tuhan menyelamatkan kok sekarang firman Tuhan jadi sampah. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia menempati tempat terhina. Barang siapa yang tidak menghilangkan, bahkan mengajarkan kepada orang lain segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan apa? Jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Loh, berarti tidak ada kebenaran. Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Paulus, kata Yesus, orang menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit karena menjalankan hukum Taurat. Paulus mengatakan tidak ada. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, orang akan menempati tempat tertinggi kalau dia melakukan hukum Taurat. Paulus mengatakan tidak ada, itu pertentangan. Jangan pura-pura nggak tahu itu. Sekarang yang jadi permasalahan adalah, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil. Apa nama kelompok orang yang memakai nama Yesus Kristus itu? Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Gitu loh Pak Pastor. Itu PR besar buat kalian. Silakan. Saya bacakan ayatnya. Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah. Nah, berarti merujuk pada individu. Akulah Mesias. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Jadi akulah Mesias. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, yang ngomong ini siapa? Yesus yang telah mati. Yesus yang mati dikuburkan dan bangkit. Yang tadi dikatakan bangkit dari kubur, ini yang ngomong. Memperingatkan rasul-rasul yang lain. Gitu. Ini logika sederhana di dalam menalar. Salah Pak Pastor, sorry, saya instruksi. Yang ngomong bahwa memakai nama aku itu bukan yang keluar dari kubur. Jangan Anda nipu, nggak bagus. Sebentar. Ini jelas ini. Ya, ketika Yesus di Bukit Zaitun. Ketika Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun. Itu belum ada penyaliban itu. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendiri dengan dia. Dan mereka katakan kepada kami, bila mana itu terjadi dan apa itu tanda belum kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Itu belum penyaliban. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Termasuk yang keluar dari kubur. Nah, yang memakai namaku ini siapa? Yang keluar dari kubur memakai nama siapa? Yang ngomong ini siapa? Yang keluar dari kubur memakai nama siapa, Bang? Saya kasih tahu. Yang tahu benar-benar. Sebentar. Yang betul-betul paham, yang ngomong itu siapa dan merujuk kepada siapa objeknya, itu adalah rasul. Enggak, yang keluar dari kubur ini memakai nama siapa? Rasul bersaksi bahwa Yesus yang ngomong di Matius 24 ini, dialah yang disalibkan, dialah yang mati dan kemudian kubur. Bangkit dari kubur. Yesus itu Pak Pastor, sorry. Yesus itu mengatakan diri. Yesus mengatakan dia tidak akan disalib. Siapa yang katakan? Yesus. Saya bacakan. Matius. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Oke, saya buktikan bahwa ini salah.
Matius 16. Nah, saya bacakan. Yesus Ya. yang mengatakan aku tidak akan mati. Oke, saya bacakan. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ya. Endingnya di Sejak 23, waktu silakan. itu, oke, saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus yang ngomong. Bukan Yesus Bang itu. Jumat. Lah, Itu pengantar bagaimana? Matius. Bagaimana Itu pengantar? penulis Matius. Ini, Nomor bagaimana 23 baru Yesus yang ngomong. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, Penyalah iblis. kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang menolak penyaliban Yesus itu berasal dari iblis. Ini pernyataan Yesus. Oh, salah. Ini. Dengar. Yang Ada dua ayat. Yang Sebentar. berpikir, dengar Bang. Yang berpikir Yesus akan disalib itu yang iblis. Nah, ini Yesus sendiri yang mengatakan. Iya. Yang kemudian Matius, berpikir sebentar. Yesus akan disalib itu iblis. Makanya Yesus mengatakan, "Nyala Oke. iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Apa yang dipikirkan Tuhan untuk orang benar? Nah, yang dipikirkan manusia apa? Ini benih. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa yang dikatakan Petrus? Petrus menolak supaya Yesus jangan disalibkan. Karena Bagaimana Petrus berpikir dia akan disalib kalau dia pergi di sana. Betul? Bukan. Nah, di ayat 20. Oke, di ayat 22. Ini perkataan Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Supaya Yesus tidak dibunuh. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu buktinya. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Hal apa? Hal apa yang disampaikan Yesus? Karena karena Petrus berpikir Yesus akan disalib, betul? Tidak, terbalik. Terus kenapa dia menarik? Kenapa dia berupaya untuk menolong Hal apa yang Yesus? disampaikan Yesus? Kenapa Petrus menarik Yesus? Kenapa Petrus menarik Yesus? Oke, Matius 16 ayat 21 katakan gini. Pahami narasinya. Ya, itu pengarang yang nulis, bukan Yesus. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik. Menarik Kenapa Yesus dia ke menarik, samping dan menegur dia. Katanya, Kenapa dia? Tuhan, Apa yang ada? Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal apa? Hal yang disampaikan oleh Yesus. Iya. Kenapa Hal dia itu harus? sekali-kali Kenapa dia harus menarik Yesus? Apa yang ada dalam pikirannya? Dia ada dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa itu tidak harus terjadi. Apa Itu, makanya terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang harus terjadi? Tidak harus terjadi penyaliban Yesus. Penyaliban. Berarti orang yang berpikir Yesus akan disalib itu adalah apa? Jadi Petrus yang berupaya untuk menghalangi penyaliban. Menghalangi dari penyaliban. Ya, penyaliban Yesus itu Yesus katakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah," pikiran Petrus, "melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, apa yang dipikirkan Petrus? Apa yang dipikirkan Petrus? Yesus akan disalib. Tidak. Sebaliknya Petrus menolak ketika Yesus menyampaikan tentang peristiwa penyalibannya. Petrus berusaha untuk menolak. Sekiranya hal itu tidak akan terjadi. Yang dipikirkan oleh Petrus ini, Yesus akan disalib kan? Sesuai dengan pengakuan Yesus? Bukan begitu. Justru Petrus menolak perkataan Yesus. Yesusnya yang Sekarang mengatakan. kan gini, dalam memahami Yesusnya narasinya, yang mengatakan. Sebentar. Makanya supaya jangan salah paham, coba lihat narasinya. Dengarkan baik-baik narasinya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung
banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Yesus bisa Tapi dibunuh nggak, Yesus Bang? Itu dulu. Nah. Yesus bisa dibunuh nggak? Sebentar, jangan ke situ dulu. Kita selesaikan narasi ini. Tetapi Iya, jelas Petrus itu. menarik Yesus, nah itu tema lain. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Karena Katanya, menegur siapa? Petrus menegur siapa? Menegur Yesus. Karena Ya. Petrus berpikir Teguran, Yesus akan sebentar. disalib. Teguran Petrus itu apa? Apa penyebab Petrus menegur Yesus? Karena Yesus menyampaikan tentang Karena peristiwa penyalibannya. Petrus Nah, ini- berpikir, Anda diam dulu lah, gantian kita ngomong. Karena Oke. Petrus berpikir kalau Yesus ke sana dia akan disalib. Betul? Mana dasar berpikirnya mana? Kan Yesus yang menerangkan. Dia harus pergi Mana? ke sana. Katanya nomor Nah. 23 tadi apa? 21-nya apa? Nah, sekarang 21-nya kan Yesus menyatakan. Ah. Nah, Yesus menyampaikan. Berarti dalam mengenai- pikiran Petrus, Sebentar. Yesus akan pergi ke sana untuk apa? Nah, sekarang gini. Di dalam Untuk disalib interaksi atau bukan? Oke, di dalam interaksi komunikasi, Yesus terlebih dahulu membuat pernyataan. Iya, dia ke sana Lalu untuk kemudian- disalib. Oke, pernyataan Yesus, kemudian pernyataan Yesus ditanggapi oleh Petrus. Iya. Dalam Tanggapinya pikiran apa? Petrus, Nah, dalam pikiran Petrus apa? Petrus bilang dalam apa? pikiran Petrus, kalau Yesus benar-benar ke sana, Yesus akan disalib. Nah, jadi Betul? Betul? bukan dikatakan di sini, bukan. Nah, bukan. Jadi di sini di ayat yang ke Matius 16 ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kenapa dia menarik Yesus? Karena Kenapa dia menarik Yesus? Karena Lalu karena sebentar, Petrus di berpikir sini- Yesus akan disalib. Mana Supaya tidak disalib, maka Petrus menarik Yesus, betul? supaya tidak disalib. Menarik apanya? Menarik Yesus ke samping supaya dia tidak ke sana. Karena kalau dia ke sana dia disalib, betul? Nah, ini Betul nggak? menarik. Sebentar, itu menarik untuk apa? Supaya dia tidak kesalib. Salah. Dia di sini Petrus menarik untuk Supaya supaya dia menyampaikan. Nah, dia menyampaikan kepada Yesus bahwa supaya dia jangan disalib. sekiranya apa yang disampaikan Yesus itu tidak Jangan terjadi. Nah, betul. Ah. Berarti Ya. Petrus berpikir kalau kamu ke sana kamu akan Nah, disalib. makanya Petrus adalah orang yang berpihak pada, ya, Petrus ini dia punya pikiran supaya Yesus jangan disalib. Iya, betul. Oke. Berarti- Makanya Yesus berkata, berarti- pikiran Petrus itu bersumber dari iblis. Oke, sekarang begini. Ah. Pemikiran Petrus Oke. pemikiran Petrus harus bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Betul? Iya, betul. Nah, sekarang dengarkan saya. Ketika Petrus menarik Yesus, yang ada dalam pikiran Petrus adalah Ya. kalau kamu ke sana, kamu akan disalib. Oke. Pemikiran Tuhan, apakah Yesus akan disalib? Bukan apakah Yesus akan disalib. Yesus menyatakan, bukan berpikir lagi. Ini pemikiran, makanya Yesus mengatakan, "Penjara Dia iblis." menyatakan di ayat 21 gini. Dengar dulu, Di ayat dengar dulu. 21 Yesus Dengar sudah dulu. menyatakan. Dengarkan Bukan dulu, berpikir Pak lagi, Pastor. Yesus sudah menyatakan. Dengarkan dulu dengarkan dulu. Oke, saya Ketika dengarkan. kemudian Yesus mengatakan, "Nyala iblis." Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan oleh standar manusia ketika Yesus masuk ke area bencana. Kena bencana kan? Tapi pemikiran Ya. Tuhan, meskipun di sekelilingmu dipenuhi bencana, dipenuhi musuh, aku akan menyelamatkan engkau. Meskipun di kiri kananmu itu ada musuhmu, aku akan menyelamatkan engkau. Nah, ini sekarang gini. Petrus. Kan Ya, Tuhan, jadi- Yesus ya, dengarkan berdoa, saya. kan? Oke, dengarkan saya dulu. Jadi ini narasinya. Narasinya Yesus menyampaikan, menyatakan kepada murid-muridnya mengenai peristiwa ya bahwa dia akan, ini belum, dia akan disalibkan. Nah, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi ada salah satu murid yang keberatan dengan pernyataan itu. Namanya Iya, Petrus.
Dia Kan harus keberatan. bersandar Tetapi kepada gini, kehendak Bapak kan? Oke, keberatan. Nah, keberatannya Petrus itu Yesus menjelaskan bahwa keberatannya itu bersumber dari pikiran iblis. Iya, karena dia berpikir Bukan- Yesus akan mati. Bukan Itu pikiran iblis. Bukan dia berpikir. Nah, itu pikiran iblis. Dia bukan Yesus berpikir. akan mati. Tetapi, Iblis berpikir sebentar. Yesus harus mati. Makanya Petrus iblis punya merasuki pikiran. Yudas. Sebentar. Karena pikiran iblis, Yesus harus mati. Pikiran Dengar- tentara dengar- Romawi, Yesus Oke. harus mati. Pikiran Dengarkan ahli saya Taurat, dulu. Yesus harus mati. Itu pikiran Oke. Tuhan atau pikiran iblis? Oke, dengarkan saya dulu. Pikiran Petrus, ya, pikiran Petrus adalah merespon apa yang disampaikan oleh Yesus. Pikiran iblis apa, Bang? Pikiran Jadi- iblis Yesus harus Sebentar. mati. Pikiran Petrus, sebentar kita bahas konteks ini dulu. Pikiran Petrus ialah, ya, Petrus berpikir supaya apa yang telah disampaikan oleh Yesus mengenai bagaimana cara dia akan disalibkan, Petrus berpikir supaya hal itu jangan terjadi. Makanya Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tuh hal yang mana? Penyaliban. Iya. Nah, berarti Petrus berpikir Hal Yesus itu, akan disalib. oke. Nah, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi Petrus berpikir bahwa jangan sampai itu terjadi padamu. Tuhan. Karena Jangan dia sampai tidak terjadi ingin. padamu. Jangan sampai terjadi padamu Tuhan. Iya. Tetapi Yesus menyingkapkan, hai Petrus, yang kau pikirkan tuh sumbernya dari iblis. Ya betul. Itu Sekarang berarti begini. gini, orang yang Dengar, menolak dengar, penyaliban Yesus sama Dengar. pikirannya dengan Petrus. Untuk mengkonfirmasi itu sekarang begini. Iblis Oke. merasuki Yudas itu apa pikiran iblis? Apanya? Konfirmasi bagaimana? Iblis merasuki Yudas. Apa yang ada dalam niatan iblis? Oke, sekarang gini, saya pertegas lagi. Yesus menyampaikan, Pertanyaan saya tolong dijawab. Iblis merasuki Yudas, apa yang ada dalam pikiran iblis? ya, kalau Imam konteksnya, kepala mahkamah agama, Oke. orang ahli Taurat melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, apa yang ada dalam pikiran mereka? ya, mereka itu didorong oleh perilaku iblis. Nah, iblis memikirkan rencana apa? Yesus bisa. Oke, iblis Ayo. bukan Yesus disalib, enggak. Jadi apa dan apa yang direncanakan iblis untuk Yesus? Oke, Apa? iblis merencanakan, sebentar, iblis merencanakan pembunuhan. Nah, sekarang apakah itu rencana Tuhan? Apanya? Membunuh bukan rencana Tuhan. Nah, sudah. Ya, Sudah. membunuh bukan rencana Tuhan. Sudah Tetapi berarti. penyaliban, sebentar. Berarti. Penyaliban adalah rencana Tuhan. Bagaimana ceritanya pembunuhan penyaliban? Ya, harus penyaliban bedakan itu, antara, Pak Pastor. Enggak segini. Pak Pastor, dengarkan. Harus bedakan Penyaliban antara, itu, saudara, penyaliban itu hukuman atau berkat? apanya? Penyaliban. Hukuman. Nah, hukuman. Apakah Tuhan ingin menghukum Yesus? Yesus datang untuk dihukum memang. Di mana dalilnya? Matius 1 ayat 21. Matius Dia 1 akan- ayat 21. Ya jelas. Engkau Yang akan saya memberi minta nama sebentar. dalilnya. Ya, Yang saya dalilnya. minta dalilnya. Matius 1 ayat Yesus 20. Yesus datang itu bukan untuk dihukum. Yesus Siapa datang bilang? untuk didengar. Begitu Mana besar ada? kasih karunia Tuhan Matius akan 20. dunia ini. Oke, saudaraku dengar saya Aduh, jawab. parah ini. Matius Anda mengatakan 20. bahwa Sebentar, iblis dengar saya. berpikir. Iblis Sebentar. berpikir untuk membunuh Yesus. Apakah narasi- Tuhan juga berpikir untuk membunuh Yesus? Tidak, Oke. kata Anda. Narasi saudara digugurkan oleh pernyataan Yesus. Apa Matius narasi 20 Yesus? ayat 28. Silakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Dan memberikan dengar. nyawanya Dengarkan. untuk menjadi tebusan bagi semua. Dengar, Semua bagus. orang. Anda diam, Anda Ya. diam. Saya jelaskan pernyataan Yesus itu. Oke. Anda diam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Apa alasannya? Sebentar. Alasannya. Berhasil mereka membunuh Yesus. Tunggu. Apa Nah, alasannya? Saudara jawab saya. Berhasil Dengar mereka membunuh dulu Yesus. penjelasan saya, Oke, Bung. silakan. Orang-orang Yahudi mengatakan kalau kita biarkan Yesus seorang diri, kalau kita biarkan Yesus
melakukan hal ini, maka seluruh bangsa kita akan dirampas oleh Romawi. Betul? Di mana ayatnya? Nah, ini pastor harus belajar. Dirampas oleh Yohanes 11 nomor 37 Anda baca sampai kepada nomor 45 sampai nomor 57. 37. Sorry. 45 sampai 57 Anda baca. 45. Ya, Yohanes Ada 11. orang di antara Yahudi yang datang. Yohanes 11 toh? Yes. Nah. Ayat berapa? 45. Anda baca 45. Ya, banyak di antara Silakan. orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ya. Oke, 45. Tetapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Nah, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat sebab orang ini membuat banyak mujizat. Nah, lalu terus apabila kita biarkan dia, maka semua orang yang percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, itu. Apa maksudnya? Maksudnya gimana? Yesus kalau semakin banyak bermujizat, akan semakin banyak orang percaya kepadanya, dan orang-orang Romawi sang penjajah penguasa kala itu akan datang merampas mereka, merampas tempat apanya? suci mereka, merampas bangsa mereka. Maka demi supaya itu tidak terjadi, Yesus berdoa kepada Tuhannya, Bapak, sekiranya mungkin. Oke. Sekiranya mungkin cawan ini, tunggu. Sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Maka ketika Anda mengatakan merelakan dirinya untuk banyak orang, menebus banyak orang, itulah yang dimaksud. Dia rela terangkat ke langit demi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Bukan digerek, tapi diangkat ke langit. Itu maksudnya dalil itu. Satu pertanyaan saya. Silakan. Ya, dari yang ayat yang saudara sampaikan tadi, bahwa orang Romawi akan merampas tempat sucinya orang Yahudi. Dan bangsa mereka. Sebentar. Berhasil tidak orang Romawi meruntuhkan bait tidak Allah? Berhasil karena Yesus terangkat ke langit. Tahun 70 Jenderal Titus. Ini Baca bercerita sejarah. tentang masa Yesus, Cak Ayu. Ini berbicara mengenai tahun bangsa 70. Yesus. Saya Yesus ceritakan. masih ada nggak di situ? Nah, tahun 70. Yesus masih ada nggak? Iya. Tahun 70 Yesus sudah Yesus naik ke masih sorga. ada. Ya, iya, Iya. itu makanya. Tetapi kan saya itu tadi makanya tanya, yang saya maksud. pertanyaan saya tadi berhasil atau tidak? Pada saat itu tidak. Nah, lalu Yesus terangkat ke langit, merelakan dirinya terangkat ke langit. Oke, berhasil demi tidak? untuk supaya murid-muridnya kemudian Sebentar, tidak berhasil dirampas tidak? pada saat itu. Oke, orang Romawi Pada saat berhasil itu tidak meruntuhkan? berhasil. Kenapa? Pada saat Karena kapan? Dengar, Nah. orang-orang Yahudi berusaha melenyapkan Yesus, betul? Dengar dulu. Bait Allah, Orang-orang sebentar. Yahudi, dengar. Kalau bicara masa, sebentar. Orang-orang Kalau bicara Yahudi masa, berupaya membunuh Yesus, betul? berhasil? Tidak berhasil. Mantap. Tidak berhasil. Berarti Lalu tidak yang berhasil. keluar dari kubur siapa? Berarti apa? Rencana iblis berhasil atau gagal? Gagal. Mantap. Sekarang yang keluar dari kubur siapa? Apa? Siapa yang keluar dari kubur? Nah, orang-orang Yahudi. Siapa yang keluar dari kubur? Benar. Dengarkan Siapa saya. yang keluar dari kubur? Oke. Dengarkan Pertanyaan saya dulu. supaya saya jawab Siapa saudara. yang keluar dari kubur? Kan iblis Yesus tidak berhasil. Kristus. Iblis Yesus tidak berhasil. Kristus. Berarti berhasil Ya, oke. iblis. Nah, dengarkan saya jelaskan. Berarti berhasil iblis kalau Oke. Yesus yang keluar dari kubur ketepak. Oke, dengar. Saudaraku lebih tenang. Tenang, kasih saya waktu. Jadi gini, Yesus pada waktu dibawa ke salib. Enggak, tuntutan kalau dia akan- dibawa ke salib, Sebentar. berarti berhasil iblis. Udah, Ya, Pastor. dibawa ke salib. Udah, Pastor. Habis ini kita Dituntut lanjut untuk lagi. tuntutan mati
sebentar, dituntut untuk tuntutan hukuman mati. Mereka ingin membunuh Yesus, tapi tidak berhasil. Lalu Yesus tidak berhasil. apa? Yesus Berarti menyerahkan bukan dia yang nyawanya disalib. kepada Bapa. Yesus Berarti berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak mau nggak? Yesus menyampaikan menggenapi apa yang Bapak disampaikan mau dalam nggak? Matius 20 ayat Bapak 28. mau nggak? Bapak mau nggak Mau. Yesus dibunuh? Ya mau. Mana Penyaliban dalilnya? itu. Mana Ya, dalilnya? Yesus berkata. Mana Matius dalilnya? 20 ayat 28. Mana dalilnya? Matius 20 ayat 28 katakan. Jelas-jelas sama Bapak seperti mengutus anak malaikat. manusia datang. Apa fungsi bukan malaikat untuk diutus oleh Bapak? dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi semua orang. Ya iya, itu dia makanya terangkat Ya. ke langit. Makanya dia Mana terangkat ke terangkat? langit Nyawanya sebagai tebusan. supaya murid-muridnya Hei, itu, nyawanya supaya sebagai murid-muridnya tebusan. itu kemudian Bagaimana tidak saudara diambil katakan? bangsanya pada Bagaimana saat itu. cara menyerahkan nyawa untuk sebagai tebusan? Cara Dia menyerahkan diangkat. nyawa sebagai Makanya tebusan. makanya Kalau malaikat diangkat turun. tidak menyerahkan nyawanya. Malaikat Bagaimana? turun ke bumi. Malaikat turun Bagaimana? ke bumi memberikan kekuatan kepada Mana Yesus ada? untuk Tidak ada apa? itu. Tidak ada. Bertanya dulu. Ya. Malaikat Nah. turun ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus untuk apa? Malaikat Untuk terangkat turun ke bumi. langit atau untuk Nah, terangkat di salib? Nah, Yesus itu peristiwa di Getsemani. Yesus Ya, berdoa peristiwa di kepada Getsemani. Tuhannya. Bagaimana? Bapa, sekiranya Mana? mungkin, bukan atas kehendakku, Hei. tapi atas kehendakmu. Nah, Yang malaikat turun. mengatakan Yesus Malaikat yang turun untuk mengatakan apa? Yesus terangkat ke langit itu asumsi. Karena Malaikat turun. Tidak ada saksi Malaikat mata. turun. Tidak Malaikat turun ada untuk saksi apa? mata yang mengatakan Yesus pada waktu Malaikat turun diangkat untuk ke langit. apa? Kecuali Malaikat saksi turun dusta. untuk apa? Kecuali Malaikat saksi turun dusta yang untuk apa? bersaksi bahwa Yesus disalib diangkat ke langit itu saksi dusta. Yesus Saksi sendiri yang mengatakan mata. itu. Saksi Yesus mata yang mengatakan menceritakan. itu. Yesus yang Saksi mengatakan itu. mata menceritakan bahwa yang disalib Pastor, Yesus menyerahkan nyawanya. Pastor, Kemudian Yesus diturunkan sendiri yang disalib, mengatakan itu. Dikuburkan. Pastor, Dan hari Pastor, ketiga bangkit dari Pastor, waktu kematian. saya singkat, Pastor. Saya mau sholat Jumat. Saya Yesus juga sendiri waktu yang saya mengatakan singkat. itu. Waktu saya Yesus. singkat. Anda tidak mau mendengarkan Saudara saya soalnya tidak karena punya Anda sudah saksi. kalah. Saudara tidak Anda punya saksi. sudah kalah. Yang Anda sudah mengatakan kalah. Anda bahwa tidak membiarkan disalib saya Yesus berbicara. naik ke surga. Itu saksi Anda dusta. sudah kalah. Karena saksi Anda mata tidak membiarkan saya mengatakan bicara. bahwa Anda Yesus sudah yang disalibkan menyerahkan Yesus sendiri nyawanya. mengatakan, "Aku tidak Lalu akan mati." Yesus berkata, Anda "Telestai." ini sedang mewakili setan Telestai. yang menginginkan Yesus Kemudian mati. Yesus yang disalib Anda sama oleh Yusuf seperti Arimatea, setan yang menginginkan yang Yesus disalib harus oleh Yusuf mati. Arimatea, Sekarang diminta- permasalahannya adalah diminta apakah untuk Yesus dikuburkan berhasil dibunuh dalam oleh kuburan setan? yang Tidak baru. berhasil. Dan itu Tapi Anda disaksikan oleh menginginkan murid-muridnya. keberhasilan itu terjadi Dan pada hari gitu. ketiga dia bangkit Oke, dari kubur. Pak Pastor. Dia Oke, Pak bangkit dari Pastor. kubur. Jadi Oke, yang Pak Pastor. mengatakan Yesus Saya akhiri disalib dulu. naik ke Saya mau surga. ibadah dulu. Saya Jangan nyatakan kesurupan. saksi dusta. Jangan kesurupan, Pak Lakukan Pastor. kesurupan. Jangan kesurupan. Nah, saya tidak Jangan kesurupan. Saya Hanya harus saya ibadah memberitahu dulu. saudara yang Saya harus ibadah memberikan dulu. kesaksian. Saya harus ibadah dulu, Pak Pastor. Jangan kesurupan saya dulu. hargai. Satu Nanti lain hal, kali kita diskusi lagi. satu hal yang Anda harus tahu, batu sandungan Aha. itu tidak mati. Batu sandungan itu tetap hidup sampai hari ini. Ya. Siapa Oke. yang dimaksud batu sandungan oleh kalian? Sekarang yang dimaksud batu sandungan itu siapa menurut Pak Pastor? Yesus kan? Hah? Yesus. Ya Yesus. Nah, Betul. Yesus itu batu sandungan yang dengan mulutnya sendiri tidak Ya. akan mati. Batu sandungan bagi mereka yang menolak dia sebagai juru selamat. Bukan ke situ, bukan ke situ. Ya, nah, Bukan ke itu situ. satu batu sandungan Yesus bagi mereka itu yang menolak adalah dia sebagai batu juru penjuru. selamat. Mulai lagi dia, mulai lagi. Yesus itu batu penjuru yang tidak mati. Yang menolak Yesus sebagai yang menjadi batu sandungan. Apakah bagi kelompok Anda yang percaya menolak bahwa Yesus dengar? sebagai juru selamat? Apakah Anda Salah percaya satunya bahwa Yesus orang-orang itu batu Yahudi, penjuru? Kelompok Yahudi pada waktu itu menolak Apakah Yesus. Anda percaya bahwa Yesus itu batu penjuru? Percaya. Silakan Anda baca Mazmur 118 kalau begitu. Berani nggak? Mazmur 118. Iya. Mazmur itu nubuat. Iya betul, untuk Yesus. Silakan Anda baca. Berani nggak Bagaimana baca? Anda Berani? katakan untuk Yesus? Yesus mengatakan Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya. Tepat. Yang tertulis yang mana? Ya, baca Mazmur 118. Sekarang gini, kan saudara bilang itu kan banyak. Baca. Yang tertulis tentang aku. Waktu saya artinya masih ada 5 menit. Silakan Anda Ya. baca.
Mazmur Tutup segini. 118. Nah, Silakan. sekarang gini. Saya mau beritahu saudaraku. Mazmur 18 dengarkan. berani Anda baca? Oke, nanti saya bacakan. Silakan Saya sekarang. akan bacakan. Waktu saya sisa 5 cuman menit. Saya mau Oke. ibadah. Saya pakai Silakan 2 Anda menit baca. untuk dengarkan saya, saudaraku. Saya pakai 2 menit untuk dengarkan. Saudaraku, yang memberikan kesaksian bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Lalu Pengarang-pengarang kitab Anda kan? menyerahkan nyawanya, dia mati. Lalu kemudian dia dikuburkan, bangkit dari kubur hari ketiga. Itu saksi mata, saksi peristiwa. Iya, Yang mengatakan silakan aja, silakan. Nggak masalah yang itu. mengatakan Yesus yang disalib naik ke sorga itu saksi dusta, karena tidak ada saksi mata yang mengatakan demikian. Petrus yang mengatakan itu. Ya, Petrus saksi Dan mata. Yesus juga mengatakan itu. Di mana? Silakan Anda baca Mazmur 118 kalau Anda nggak Lah, kok percaya. Mazmur. Justru Yesus yang berkata. mengatakan. Saudara, Loh, saudara, Yesus, dengar. Ini Dengar perkataan Yesus. Dengar dulu. Yesus berkata dia akan Ya. pergi meninggalkan dunia berdasarkan kitab Mazmur atau berdasarkan kesaksian-kesaksian wartawan. Jawab. Apanya? Apanya? Kesaksian wartawan bagaimana? Apanya? Yang Anda katakan tadi banyak saksi-saksi. Iya. Apakah Yesus mengatakan aku akan pergi sesuai dengan kesaksian mereka atau aku pergi sesuai dengan Mazmur? Ayo. Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, Sesuai segala dengan sesuatu yang tertulis dalam kitab Mazmur harus digenapi kitab tentang aku. nabi-nabi, Tergenapi tentang aku. kitab Taurat, kitab Mazmur, Tergenapi kitab tentang? nabi-nabi. Menggenapi tentang aku. Bukan Sekarang menggenapi Anda tentang baca aku. 118. Semua yang tertulis tentang aku. Sekarang Anda baca 118 dari Mazmur. Berani enggak? Sekarang gini. Tidak berani dia. Bukan saya tidak berani. Oke, Pak Pastor. Di dalam oke lah. Mazmur 118 Yesus nanti. berkata, aku Oke. tidak akan Tetapi mati. saya mau kasih tahu, tidak ada saksi mata. Yesus tidak yang butuh saksi. mengatakan Yesus tidak yang mengatakan disalib saksi. naik ke sorga. Yesus tidak pernah Tidak ada mengatakan saksi percayalah mata. kepada saksi. Ya. Yesus Tidak ada mengatakan saksi. bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang salah. Yesus Matius di dalam 28 kitab ayat Mazmur 19 sampai 118. 20. Yesus Itu suruh fakta pergi real. bersaksi ke seluruh Itu dunia. fakta real. Itu Matius fakta real. 28 ayat 19 Itu sampai fakta real. 20. Yesus Bahwasanya memerintahkan Yesus tidak untuk pernah pergi mengatakan bersaksi ke seluruh dunia. kepergiannya berdasarkan dengan buku-buku itu, tapi berdasarkan kitab Matius Mazmur. 28 ayat 19 sampai 20, Yesus berpesan kepada Berdasarkan murid-muridnya. Mazmur, bukan Pergilah berdasarkan jadikan Matius semua bangsa 28. muridku. Oke, saya kira selesai dulu Baptislah Pak mereka. Pastor. Silakan Anda Oke. belajar tentang PR yang saya kasih 118 dari Mazmur ini ya. Terima kasih Anda sudah Sekarang mengatakan bahwa Oke. yang menginginkan penyaliban, Saudara yang yang menginginkan pembunuhan mengatakan adalah bahwa iblis. Yesus dinaikkan ke langit, Yang saya minta saksi menginginkan mata. pembunuhan, Namanya Anda tadi saksi sudah itu akui. adalah saksi mata. Anda Yang tadi sudah saksi mengakui peristiwa. bahwa yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis. Mati nggak Yesus? Mati. Tidak ada. Berarti berhasil. Tidak ada. Berhasil iblis Bukan membunuh menginginkan. Yesus. Iblis Oke. berniat untuk membunuh Yesus. Berhasil nggak?